Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Bapak Ibu, guru hebat dan keren Provinsi Sulawesi Selatan. Agak kareba, Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, Semoga, Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, Bapak alhamdulillah Ibu. baik Pak. Sukses. Nah, baik Bapak Ibu, kita masuk ke pelatihan di hari kedua Sekolah Piloting Assembler Edu Sulawesi Selatan dengan saya moderator, rekan daripada Ibu narasumber hebat kita hari ini Bapak Ibu, Ibu Pandemade Mahendri. Wah, pokoknya unik lah Bapak Ibu namanya ya. Oke, nanti kita lihat sekilas. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Bapak Ibu berdoa dimulai. Baik, selesai. Izin saya share screen dulu ya, Bapak Ibu. Hmm. Ya, baik Bapak Ibu ya, pada pertemuan kedua ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan piloting assembler Edu Provinsi Sulawesi Selatan dengan materi yaitu visual code esensial. Artinya Bapak Ibu akan belajar bagaimana meningkatkan naik level nih Bapak Ibu di dalam coding ya Bapak Ibu di Assembler Edu. Baik, kita sedikit Bapak Ibu. Nah, beliau Bapak Ibu ya, narasumber keren dan hebat kita ya Bapak Ibu dari Assembler Server Trainer yaitu Ibu Pande Made Mahandri Pramadewi SPD MKOM Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa nih Bapak Ibu, Bapak Ibu kenal master nih hari ini, master komputer Bapak Ibu ya. Dan beliau ini Bapak Ibu guru ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, ini Bapak Ibu memang jurusannya nih Bapak Ibu ya, tidak diragukan dan sudah ter tersertifikasi ya Bapak Ibu. Nah, beliau ini dari Bali Bapak Ibu ya. Di sekolahnya instansinya SMK Negeri 1 Denpasar Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya kami persilahkan kepada Ibu Panda Made Maheda Pramadewi SPDMKOM untuk melanjutkan materinya. Baik, silakan Bu, silakan Bu Panda. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Taufik atas pengantar yang luar biasa ya. Meskipun dikatakan nama saya agak unik gitu ya, nama orang Bali ya Bapak Ibu ya. Ada Madenya begitu. Ada biasanya dipanggil Bu Pande atau bisa juga dipanggil dengan Bu Mahendri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, di tengah tentunya kesibukan lagi ya, berjumpa lagi kita di pertemuan kedua untuk praktik hari ini. Jadi kalau bisa memungkinkan seperti itu ya Bapak Ibu, boleh di on cam dulu, biar saya bisa melihat juga Bapak Ibu sedang berada di sekolah ataupun di tempat lain dengan segala kesibukannya begitu. Kalau memungkinkan kita kalau katanya pembelajaran mendalam kan mindful gitu. Kalau memungkinkan ya Bapak Ibu, kita lakukan praktik bersama-sama. Nah, kalau kemarin sudah diberikan pengantar yang luar biasa oleh Pak Taufik di pertemuan sebelumnya terkait dengan bagaimana membuat akun, kemudian sampai akhirnya Bapak Ibu bisa menerapkan animasi, sampai sudah membuat tugas praktik yang pertama kan seperti itu. Artinya kurang lebih Bapak Ibu sudah eksplorasi mandiri di Assembler Edu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu. Kita akan praktikkan yang namanya visual coding. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mencoba visual coding. Boleh nanti kita eksplorasi kembali bersama-sama. Atau Bapak Ibu kalau mau melanjutkan
tugas yang pertama kemarin, kemudian ditambahkan visual coding hari ini, sehingga nanti bisa dikumpulkan sebagai tugas kedua juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi selesai pertemuan, tugasnya pun selesai, kan seperti itu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini sedikit pengantar dulu Bapak Ibu terkait dengan visual coding. Apa sih sebenarnya visual coding? Bapak Ibu yang sudah sering praktik pemrograman di sini ada yang guru KKA atau guru informatika mungkin Bapak Ibu? Oh, maaf. Oke. Jadi visual coding itu merupakan fitur yang memungkinkan Bapak Ibu untuk membuat logika atau interaksi pada proyek Bapak Ibu menggunakan blok-blok visual. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih nanti blok mana yang sekiranya diperlukan di dalam proyek Bapak Ibu, kemudian di drag and drop atau ditarik saja gitu tanpa harus mengetik kode program yang panjang. Dengan menyusun blok ini Bapak Ibu sesuai kebutuhannya dapat mengontrol objek, animasi, suara, dan berbagai interaksi dalam proyek secara mudah. Misalnya Bapak Ibu ingin ketika sebuah tombol diklik, begitu bisa memunculkan sesuatu, Bapak Ibu bisa. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau pakai Assembler Edu pakai bahasa ini. Kebetulan yang di sini bahasa Inggris ya. Kalau Bapak Ibu ingin bahasa Indonesia bisa diganti juga di bawah. Bapak Ibu scroll saja di pojok kanan, ini ada pemilihan bahasa. Saya lebih nyamannya pakai bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini, kita akan lihat project yang sebelumnya sudah kita buat di bagian editor, project. Nah, kita akan lanjutkan anatomi katak ini Bapak Ibu. Edit. Bagaimana Bapak Ibu, projectnya sudah siap? Sudah siap dilanjutkan? Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Jadi visual coding yang akan kita terapkan hari ini itu sederhana saja Bapak Ibu. Salah satunya adalah memanfaatkan text to speech, dan satunya lagi itu bagaimana untuk memunculkan dan menghilangkan parameter. Oke. Nah, oh ini karena sudah saya lanjutkan, saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa praktik bersama-sama. Oke. Nah, kemarin itu Bapak Ibu bersama Pak Taufik sudah membuat tampilan seperti ini. Ada kata, kemudian sudah menambahkan gambar 2D-nya, menambahkan teksnya, dan menambahkan halaman informasi seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan lagi sebelum menambahkan visual coding atau kode visual yang ada di atasnya animasi. Kemarin kan kita praktik yang di bawah, sekarang tetangganya Bapak Ibu di bagian kode visual. Sebelumnya kita akan buat satu scene terlebih dahulu yang memunculkan kerangka dari katak ini. Menambahkan scene, bagaimana Bapak Ibu menambahkan scene? Kemarin sudah ya, di bagian bawah sini kita tambahkan. Kemudian sudah diajarkan juga untuk mengganti background-nya, kita ganti sama-sama putih. Untuk kerangka katak mungkin kita akan menggunakan aset yang ini ya Bapak Ibu, sama. Jadi Bapak Ibu boleh mencari langsung di bagian 3D-nya, atau kalau mau menggunakan gambar yang sama, Bapak Ibu bisa salin saja yang ini ke scene berikutnya. Pilih scene-nya, kita salin ke scene yang ketiga. Coba kita lihat. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Langsung dia muncul dengan ukuran yang sama, posisi yang sama. Nah, kemudian kita cari objek apa? Objek kerangka katak. Adanya di mana? Kita coba lihat. Objek 3D-nya. Yang kita gunakan itu ada di sini ya Bapak Ibu, di bagian spesial belajar ID.
Ini ada prog anatomi, atau Bapak Ibu kalau mau langsung cari boleh juga diketikkan di sini, misalnya prog Kelta. Lihat hasilnya, nah sama saja ya. Itu untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan pencarian. Jadi anatominya kita ambil dari kerangka katak ini. Masih ingat Bapak Ibu untuk diposisikan secara tepat gitu ya. Silakan Bapak Ibu atur dengan memindahkannya. Mungkin kurang besar ya. Kita ubah ukurannya Bapak Ibu. Kemudian boleh diputar agar kita bisa dapat gambar sampingnya. Kita cek kembali. Apakah dia posisinya sudah tepat? Oke. Seolah-olah berada di atas air ya. Oke, mungkin ini cukup seperti. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kendala ya, ketika kita pindah-pindah seperti ini, kan posisi kameranya berubah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa atur juga posisi kameranya, misalnya Bapak Ibu ingin view yang, view yang seperti ini, dari sini, seperti itu. Bapak Ibu tinggal diklik di scene-nya, kemudian atur kamera. Jadi ketika Bapak Ibu berpindah-pindah, kemudian double klik di bagian scene-nya, dia akan kembali lagi ke posisi atur kamera yang tadi. Jadi lebih memudahkan ya setelah kita lakukan perubahan posisi, berputar-putar, diperbesar, diperkecil, tapi ingin melihat di posisi awal, tinggal di double klik saja. Itu ada di bagian atur kamera. Oke, kita sudah siap dengan kerangkanya. Kemudian kita akan berikan informasi Bapak Ibu. Informasinya itu kita ambil dari teks. Kemudian, kalau kemarin Bapak Ibu sudah mencoba teks layar, bubble chat, teks 3D untuk judul kan, kita akan coba sekarang pakai anotasi. Anotasinya itu misalnya yang pertama adalah tengkor. Bagian tengkorak itu, tengkor. Kemudian deskripsinya bisa Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu. Di sini saya misalnya sudah siapkan sebuah teks untuk deskripsinya bahwa tengkorak itu fungsinya adalah melindungi otak dan organ indera seperti mata serta menjadi tempat melekatnya rahang. Ini kan warnanya kuning ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau warnanya berbeda, bisa diganti juga di bagian warna. Kita bisa pilih misalnya hitam atau mau warna lain ya silahkan ya Bapak Ibu. Sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya ingin warnanya hitam. Kalau sudah siap dirasa judulnya, deskripsinya, dan warnanya Bapak Ibu bisa tambahkan ke scene. Kemudian jangan lupa diposisikan, kalau tengkorak itu ya posisinya di kepala ya Bapak Ibu. Diklik saja kepalanya. Nah ini kan kurang tengah ya rasanya. Kita bisa posisikan juga. Ya seperti itu. Ini kan sudah bergeser ya Bapak Ibu, mau lihat lagi dari depan, double klik lagi di bagian sini. Karena tadi Bapak Ibu sudah pilih atur kamera. Kalau mau diubah ya tinggal klik ulang gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu bagian tengkorak. Kemudian berikutnya kita tambahkan bagian tulang punggung gitu misalnya. Kita tambahkan lagi teksnya Bapak Ibu. Pilih anotasi lagi. Ini posisinya boleh disesuaikan ya, mau di sebelah mana. Kalau tadi di atas, ini kita buat agak tengah. Misalnya yang ini tulang punggung. Tulang punggung atau tulang belakang. Tulang belakang. Deskripsinya kita tambahkan juga bahwa tulang belakang itu adalah tonjolan pada ruas tulang yang menjadi tempat melekatnya otot dan ligamen. Dan lain sebagainya. Silahkan disesuaikan nanti untuk teksnya. Sama seperti tadi kita atur warnanya. Saya mau warna hitam, kemudian tambahkan ke scene. Kira-kira tulang belakang itu ada di mana Bapak Ibu? Tulang belakang itu ada di sini. Nah, kalau dirasa kurang pas, Bapak Ibu bisa atur kembali.
Nah, ini tulang belakang. Kita lihat lagi dari depan. Oke. Oh, malah tidak pas. Sudah, setelah itu kita tambahkan misalnya apalagi Bapak Ibu tulang ekor. Tambahkan lagi anotasinya. Sekarang posisinya agak ke bawah tapi di sebelah. Nah, ini benar. Di sebelah kanan. Ini tulang ekor. Kita tambahkan lagi dari teks yang sudah kita siapkan. Tulang ekor itu apa? Penyatuan ruas ekor dan seterusnya. Kemudian ganti lagi warnanya. Sudah siap, kita tambahkan lagi. Tambahkan di bagian tulang ekor. Nah, tulang ekor sudah. Satu lagi yang sudah saya siapkan itu namanya ulna. Kita tambahkan lagi ya. Karena tempatnya yang di kanan serasa udah penuh, kita pakai yang di kiri. Ulna itu apa? Ulna itu adalah tulang lengan bawah. Gitu. Tambahkan deskripsinya, warnanya kita seragamkan ya Bapak Ibu. Sama-sama warna hitam. Oke. Nah, kita sekarang sudah punya anotasi Bapak Ibu yang memberikan informasi terkait dengan bagian-bagian rangka dari katak ini. Jadi scene 2 kurang lebih sudah siap ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin penanda siap scene, Bapak Ibu bisa pilih di sini ambil gambar mini. Diklik saja di scene yang diinginkan. Misalnya cukup tampilannya kita geser-geser boleh. Kita ulang lagi. Kita ambil gambar. Oke, kita pakai ini saja ya. Nah, jadi scene-nya di sini juga sudah berubah. Oke, scene berikutnya sudah siap Bapak Ibu mana? Kalau seandainya ingin diubah seperti itu, ini ingin ukurannya diubah juga bisa ya Bapak Ibu. Dia akan semakin mendekat agar tidak lewat bawah seperti yang tadi. Nah, ini sudah siap. Double klik lagi. Oke, sampai di sini scene-nya sudah siap. Sekarang kita baru akan menuju ke visual code. Apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita praktikkan. Yang pertama adalah ini, Bapak Ibu, kita sudah punya teks seperti ini. Kita akan buat teks ini ada suaranya gitu. Jadi memanfaatkan yang namanya text to speech. Salah satu yang ada di visual coding atau kode visual assembler. Kita lihat bersama-sama ya, ada apa saja di sini. Oh, ini kebetulan sudah ada, kita hapus dulu ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini adalah panel visual code-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan. Di sini ada beberapa kategori. Kalau Bapak Ibu mau cepat, sudah hafal nama komponen yang mau dicari, blok kode yang mau dicari, Bapak Ibu misalnya di sini bisa langsung cari. Gitu. Misalnya untuk pindah, atur posisi, ganti ke scene berapa gitu, bisa langsung cari saja di sini. Ada tombol pencarian. Kemudian kita lihat juga di sini Bapak Ibu ada kategori event. Kategori event pun ada beberapa kelompoknya. Adegan misalnya. Ketika scene dimulai. Jadi ini pemicunya Bapak Ibu yang akan men-trigger suatu kejadian. Jadi ketika scene-nya dimulai, ketika preview gitu misalnya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu susunlah di sana kode-kode programnya. Kemudian ada input juga ketika apa diklik gitu. Jadi ini ada parameternya yang bisa diubah. Misalnya ketika progskin diklik, progskin kan yang ini ya Bapak Ibu, diklik gitu. Apa yang akan terjadi? Nanti Bapak Ibu susun-susun seperti itu. Jadi tinggal cari, kita lihat yang mana yang kita inginkan, yang mana yang kita perlukan, tinggal diklik saja nanti pindahkan ke sini. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada kategori kondisi. Kategori kondisi itu
jika maka, jika terjadi apa, maka apa yang harus dilakukan, seperti itu. Atau ada pengulangan mungkin, ingin katak ini maju sekian kali, dan lain sebagainya. Itu ada di sini. Kemudian ada tunggu, jadi ada delay-nya. Setelah suatu kejadian, mau menunggu berapa saat, nanti kita akan coba terapkan. Kemudian kita lihat di kategori keadaan ada apa saja. Oh, bisa mengatur visibilitas. Kalau visibilitas artinya ini bisa dibuat menghilang atau hanya terlihat 50% gitu. Jadi samar-samar seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus eksplorasi lagi di sini ada apa saja dan yang mana kita perlukan. Ini bisa ganti scene, membuka URL juga bisa. Nah, menerima input dari pengguna juga bisa. Jadi menanyakan sesuatu ke pengguna, kemudian disimpan di variabel, itu juga bisa. Nanti kita akan pakai yang ini, Bapak Ibu. Ucapkan bubble chat, agar nanti teks ini bisa bersuara. Tapi kita lihat dulu ya Bapak Ibu, kategori yang lain. Ini ada gerakan. Gerakan bisa memindahkan. Jadi ini blok kode pindahkannya. Di sini ada parameter Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dipindahkan, kan begitu. Apakah kataknya yang dipindahkan atau gambar kataknya yang dipindahkan gitu. Atau wetland itu ini ya Bapak Ibu, habitatnya ini, lingkungannya. Gerakannya kemana? Apakah maju, mundur, kiri, kanan, naik, turun gitu. Jadi seperti itu. Sebanyak berapa, durasinya berapa lama. Itu parameter yang bisa Bapak Ibu atur. Ini gerakan ya. Bisa mengatur rotasi, bisa mengatur skala. Kalau rotasi kan dia menghadap ya. Bisa rotasi 180 dan seterusnya. Dan kameranya juga bisa ditentukan. Variabel nanti kita akan gunakan misalnya seperti tadi untuk menerima input dari user, misalnya menanyakan mau maju berapa langkah, 5, nanti bisa dibuatkan variabel. Kemudian ada operator. Nah, operator di sini Bapak Ibu, kalau membutuhkan operator matematika misalnya ingin menjumlahkan sesuatu, itu juga bisa di sini. Atau operator logika. Biasanya ini bersamaan dengan kondisi ya Bapak Ibu. Jika ini dan ini, maka lakukan ini, kan seperti itu. Nanti kita akan coba. Dan lebih luar biasanya lagi Bapak Ibu, assembler sudah menyiapkan template. Kalau biasanya harus menyusun satu persatu, tapi di sini sudah ada template-nya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat pilihan ganda. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu, kuis pilihan ganda. Nanti blok kodenya seperti apa, kita coba lihat ya. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Sudah ada variabelnya dan seterusnya. Pertanyaannya apa, nanti pilihan ABC-nya apa, kunci jawabannya apa, Bapak Ibu bisa atur ya. Silahkan nanti dieksplorasi. Oke, jadi kita akan manfaatkan template, tapi yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah untuk membaca teks ini. Membaca teks ini artinya ada di, ketika scene dimulai gitu ya, kita mulai. Ketika scene yang ini dimulai, Bapak Ibu, kita akan perintahkan untuk mengucapkan apa yang ada di bubble chat-nya. Lihat. Nah, di sini sudah ada parameternya, pakai Google yang bahasa Indonesia. Pilihannya ada apa lagi? Ada yang bahasa Inggris, ada yang Spanyol dan Brasil. Dan syukur sekali ya ada bahasa Indonesia. Kita lihat yang ini. Oh, ternyata yang ini nama objeknya adalah katak teksnya ini ya Bapak Ibu. Jadi bubble chat-nya itu bubble chat katak. Kemarin kita kasih tahu namanya. Kita lihat lagi di visual code tadi. Jadi ucapkan bubble chat katak dengan Google Bahasa Indonesia. Kemudian kita minta dia tunggu. Tunggu ya beberapa detik gitu. Misalnya berapa detik? 10 detik, 5 detik. Misalnya kita menunggunya 8 detik, baru kita pindah lagi ke scene berikutnya. Tadi pindah scene ada di mana Bapak Ibu? Coba kita cari pindah.
Oh, ganti. Ini bisa ganti ya. Di warna merah artinya dia ada di sini Bapak Ibu di keadaan. Pindahnya ke scene berapa Bapak Ibu? Kita lihat dulu nama scene-nya. Kita akan pindah ke sini ya Bapak Ibu. Jadi ini langsung namanya scene 3 secara otomatis tadi ketika kita tambahkan scene baru artinya jadinya scene 4 dan seterusnya. Jadi kita pindahkan kalau yang tadi, tarik. Kita pindah ke scene 3. Oke, kurang lebih seperti itu kita coba ya Bapak Ibu. Semoga berhasil ya. Nah, yang muncul pertama kan ini. Kemudian scene-scene yang ada itu terlihat di sini Bapak Ibu. Kita kan ngasih visual code-nya tadi di sini ya. Nah, ini 8 detik. Kemudian dia berganti ke scene berikutnya Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau kita membuat media pembelajaran biasanya kan ini sebaiknya tidak terlihat ya Bapak Ibu supaya Nah, sebaiknya kan bagian ini tidak ada ya Bapak Ibu, sehingga yang menggunakan aplikasi kita itu bisa belajarnya runut gitu. Dari awal tidak langsung ke akhir, tapi sesuai alur yang kita mau. Jadi kita bisa hilangkan gambarnya ini Bapak Ibu. Tidak bisa ke sini misalnya. Diklik saja scene-nya, kemudian di sini ada ini Bapak Ibu. Tampilkan gambar mini, kita nonaktifkan. Ini juga sebaiknya kita nonaktifkan juga ya Bapak Ibu. Kita lihat nanti hasilnya. Nonaktifkan. Kita lihat, kita perhatiin jauh lagi. Nah, sudah hilang ini Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menuju ke scene berikutnya? Nah, Bapak Ibu bisa terapkan visual code lagi di sini. Misalnya kita bisa tambahkan gambar tombol untuk mulai gitu. Idenya seperti itu, ketika diklik tombolnya pindah ke scene berikutnya, misalnya kayak gitu. Nah, ini saya punya tombol start misalnya. Bapak Ibu cari aja gambarnya. Boleh kita kecilkan sedikit, atur posisinya. Oke. Mungkin ukurannya kita ubah sedikit lagi ya Bapak Ibu. Oke, dirasa cukup, kita berikan visual code lagi. Kira-kira logikanya seperti apa Bapak Ibu? Ah, ini udah ada, kita hapus dulu. Kira-kira logikanya bagaimana Bapak Ibu? Kita pilih apa dulu di sini? Boleh Bapak Ibu? Ada yang bisa mungkin? Jadi ketika tombol start ini diklik, dia akan menuju ke scene. Ini namanya scene berapa? Kita cek dulu. Ini namanya scene 2. Jadi logikanya seperti itu. Ketika tombol start ini diklik, maka dia akan scene-nya berganti ke scene 2. Kira-kira visual code-nya seperti apa Bapak Ibu? Kita pilih kategori apa Bapak Ibu? Kondisi. Kondisi atau event? Kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, kita harus buat triggernya terlebih dahulu Bapak Ibu. Apa yang memicu suatu keadaan terjadi. Jadi kalau untuk ngeklik itu adanya di event Bapak Ibu. Ketika apa diklik? Ketika apa dong Bapak Ibu dikliknya? Parameternya apa? Start. Start, oke. Tapi karena start itu nama gambarnya seperti ini, kita bisa ubah dulu Bapak Ibu namanya. Ini kita ubah jadi tombol start. Nah, lebih bisa dimengerti gitu tombol start. Kita lihat lagi visual coding. Ada event ketika. Nah, ini sudah berganti namanya, tombol start diklik. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika tombol start-nya diklik? Ada yang masih ingat nggak tadi di
kita akan ke kemana pilihannya? Blok yang mana kita gunakan? Iya. Ganti sin, baik, terima kasih Bu. Ganti sin ke sin berapa tadi? Sin 2. Iya, sin 2. Kita lihat ya Bapak Ibu hasilnya. Kita perhatiin jauh lagi. Kita udah punya tombol start di sini. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia balik lagi ke sini? Kita lihat Bapak Ibu penamaan sinnya. Apakah sudah benar yang di sini? Nah, dia ternyata keliru baliknya ke sin 1, sedangkan kita butuhnya baliknya ke sin 3. Sin 3. Iya, jadi harus dicek seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita coba sekarang. Nah, sudah ya. Jadi itu mengganti-ganti sin sudah oke lah. Sekarang, satu lagi yang akan kita praktikkan adalah bagaimana caranya agar si anotasi ini kita bisa atur dia muncul atau tidak muncul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Kita kelompokkan dulu Bapak Ibu, karena ini ada banyak ya, supaya nanti di visual code-nya kita tidak atur satu persatu, jadi kita kelompokkan dulu. Cara mengelompokkannya bagaimana? Bapak Ibu di pojok kanan bawah itu ada list objek. Jadi objek-objek yang sudah kita tambahkan ke dalam scene, itu listnya ada di sini. Kita buatkan dulu grup Bapak Ibu. Jadikan grup, misalnya Bapak Ibu ganti nama grupnya itu menjadi grup anotasi. Oke, sudah jadi grup. Kita lihat lagi. Kita masukkan. Nah, ini anotasi. Kita masukkan setiap anotasi. Tinggal tarik ke grup anotasi, ke folder anotasinya satu persatu. Oke. Ini sudah jadi satu grup. Sekarang kita akan buat parameter. Di mana Bapak Ibu kita cari parameter? Kita lihat di bagian template. Di sini ada parameternya itu adalah bahasa Indonesianya saklar gitu. Nah, ini. Template itu seperti ini Bapak Ibu. Kita misalnya beri nama parameternya anotasi. Objeknya itu yang sudah kita buat grupnya adalah anotasi. Kalau Bapak Ibu tadi belum buat grup, artinya nanti pilihannya ada banyak ya, ada 4 gitu. Karena ini sudah jadi grup, jadi dia pilih satu saja. Tambah. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Ini template ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita menyusun satu persatu gitu, sesuai keinginan kita. Maaf, kalau template itu sudah langsung dibuatkan seperti ininya Bapak Ibu. Sudah ada rangkaian blok program yang siap digunakan. Hasilnya muncul di mana? Kita perhatiin jauh lagi Bapak Ibu. Nah, di sini muncul di pojok kanan bawah ada parameter. Jadi, kita bisa ada, bisa juga hilang, ada. Ketika tidak diaktifkan, hilang dia untuk anotasinya. Ketika diaktifkan, maka dia muncul lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu terkait dengan visual code? Apakah sudah terbayang akan diapakan lagi untuk proyek Bapak Ibu lanjutannya, diberikan visual code seperti apa? Nanti Bapak Ibu bisa explore lagi lebih banyak di sini. Kalau tadi di bagian kondisi itu kalau di pemrograman itu ada if-nya untuk mengecek if. Misalnya ketika kodoknya maju 2 langkah, terus apa yang dilakukan?
atau ketika objeknya tidak terlihat apa yang dilakukan itu untuk mengecek kondisinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat-lihat kembali kira-kira perlu yang mana, visual code yang mana. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu opsi ya Bapak Ibu mengajar coding, mengajar informatika untuk belajar algoritma gitu supaya lebih menarik. Bisa juga dengan menggunakan visual code di Assembler Edu ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk contoh praktiknya sesederhana itu saja. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada yang selesai mungkin menerapkan visual code? Atau kita tambahkan lagi ya Bapak Ibu? Kalau saya ingin misalnya, kalau tadi kan parameternya itu adalah mengatur anotasinya muncul hilang, saya ingin mengatur objek kataknya ini agar juga ada di sini yang bisa kita atur kelihatan atau tidak kelihatan. Kita coba ya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Kita tambahkan lagi satu objek. Saya karena mau posisinya sama seperti ini, jadi kita pilih dulu. Ini kita bisa duplikat ya Bapak Ibu. Nah, kalau duplikat seperti ini, tinggal kita ubah di bagian objeknya. Jadi ada pilihan ganti objek. Coba kita ganti dulu dengan Progskin. Nah, kan tinggal kita sesuaikan sedikit saja ya Bapak Ibu. Agar dia pas sama skeletonnya. Mungkin dipindah sedikit agar ke belakang. Ya, kayaknya oke lah ya. Oke. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu langkah-langkahnya kalau kita ingin Progskin-nya ini bisa kita atur hilang, bisa kita atur muncul lagi. Ada yang masih ingat tidak? Di visual code kita pilih di bagian apa? Untuk mengatur parameter seperti anotasi tadi. Halo. Hai. Di kategori apa Bapak Ibu? Berdua aja nggak? Pak Duli enggak ada. Coba Pak Duli. Pak Duli enggak? Enggak datang. Ada tadi. Di kategori tadi mengatur saklarnya Masih di kategori apa? absen mengabsen. Iya. Di template ya Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi template. Kita tambahkan lagi saklarnya. Yang bahas Pak Martu juga itu dari Pak Menteri ya. Terus Ditambah lagi. Kalau tadi anotasi, kalau ini kan kulit katak gitu. Misalnya kayak gitu deh. Terus objeknya adalah si Progskin ini agar kita atur dia ada tidaknya. Kan seperti itu. mana dia? Tambahkan lagi quote space. Bapaknya udah balik. Bapak kan sudah pulang. Kita lihat lagi pratinjaunya jadinya seperti Dia apa. minta tadi kan. Saya besok baru bisa. Kita lihat di parameternya. Nah, ini udah ada kulit katak. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilihat kulitnya, ini juga bisa diatur, hilang munculnya. Oke, itu terkait dengan visual coding. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa disimpan kembali untuk proyeknya. Kemudian Bapak Ibu bisa publikasi. Kalau kemarin kan Bapak Ibu sudah Atas tuh, atas. buat ya Bapak Ibu. Bisa disematkan juga di Canva. Kemudian QR-nya, ini yang dari Assembler tinggal diunduh. Nanti Bapak Ibu kalau punya LKPD bisa ditaruh di LKPD-nya juga. Atau misalnya Bapak Ibu ingin bukan dalam bentuk QR code gitu. Bapak Ibu bisa pilih custom untuk penandanya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cover buku atau poster atau misalnya yang di print di baju gitu agar muncul 3D-nya bisa ya. Tapi ini terbatas ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus pastikan dulu. Misalnya kita ingin markernya seperti ini, bisa ya Bapak Ibu.
nangka katak misalnya. Nah, jadi ini kualitasnya sangat baik gitu ya. Jadi misalnya seperti ini Bapak Ibu simpan. Nanti Bapak Ibu misalnya ingin ini dicetak di t-shirt gitu, gambar tersebut nanti di-scan dengan HP Bapak Ibu, muncul nanti kataknya ini, projectnya ini gitu, bisa juga ya. Tuh, ada namanya custom marker. Kalau selain yang QR ya, yang dari assembler. Oke, mungkin untuk visual code-nya, praktik sederhananya itu dulu Bapak Ibu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau yang belum jelas, boleh kita bahas dulu. Silahkan Pak Taufik mungkin bisa dibantu Pak. Adakah Baik, pertanyaan terima di kasih Bu luar? Belum Pande. kita lanjutkan ke informasi terkait tugas akhir dan pengimbasan ya Bapak Ibu. Siap. Baik, terima kasih. Kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Luar biasa pemaparannya nih. Wah, memang beda nih rasanya nih kalau memang guru informatika ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan ya, Bapak Ibu boleh langsung raise hand atau langsung open mic Bapak Ibu. Jadi kita terbuka seluas-luasnya Bapak Ibu. Kebetulan nih sesi tanya jawabnya ini sangat banyak nih Bapak Ibu, jadi tidak ada merasa kekurangan ya. Kalaupun memang pengen mau share screen Bapak Ibu boleh juga apabila memang diizinkan nantinya ya Bapak Ibu boleh hostnya. Jadi Bapak Ibu misal, oh saya nih di mana sih? Nah, katakan melihat bisa jadi dengan praktek tuh bingung nih lagi. Di mana nih? Ayo silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu hebat Provinsi Sulawesi Selatan, monggo silakan. Biasanya kan memang begitu ya Pak Taufik, Iya, ketika kita praktik baru ada pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul gitu. Ini bagaimana ya saya mau menggerakkan kodoknya, muter-muter dulu gitu. Kira-kira gimana sih visual code-nya gitu. Baru tuh biasanya pertanyaan-pertanyaannya muncul gitu. iya, oke. Baik, mungkin sambil Bapak Ibu mempraktikkan secara mandiri gitu, kita lanjutkan dulu mungkin ya Pak terkait dengan apa dulu nih pengimbasan dulu atau terkait dengan tugasnya nanti. Oke, up to you aja Bu. Up to me ya Pak ya. Up Jadi to kita me. lihat lihat rubriknya dulu ya Bapak Oh, Ibu, kan boleh, nanti boleh, boleh. eh, ada penugasan akhir gitu yang Bapak Ibu perlu share di kelas assembler. Bapak Ibu di sini semua sudah masuk kelas assembler yang di share di grup ya. Saya lihat pesertanya 21. Sudah semua kah itu Bapak? Dan kemarin juga ada yang sudah share tugas yang pertama sepertinya ya, 2 orang kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Nah, mantap tuh Kita berarti. lihat dulu di assemblernya. Oh ini kita login lagi. Oke. Jadi ini Bapak Ibu pastikan sudah masuk ke kelas yang sudah disiapkan khusus untuk provinsi Bapak Ibu. Ini ada Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, nanti tugas akhir Bapak Ibu bisa share di sini. Ini ada tugas pertama, sudah ada dari Bu Restu Diantari, luar biasa ya Ibu. Kita kasih love dulu. Kita bisa kasih komentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba hasil-hasil karya rekan-rekannya. Kemudian ada dari Ibu Rosdiana. Oke. Kemudian ada dari Ibu Nurul Fitra. Boleh tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu sudah sharing project-nya. Nah, nanti Bapak Ibu saya izin share terkait dengan rubrik penilaian nanti.
Bapak Ibu jangan khawatir ya, nanti deck ini akan dikasih, ini ada tutorial langkah-langkah yang tadi sudah kita praktikkan, itu sudah ada lengkap di sini, ataupun nanti kan rekamannya juga di-share kembali, jadi Bapak Ibu bisa simak kembali. Saya izin untuk menyampaikan rubrik maaf Bapak Ibu, rubrik nilai kualitas konten Assembler Edu. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, penilaian dan kriteria dari masing-masing penilaian. Misalnya nilainya 90 itu kategorinya unggul. Kriterianya adalah materi yang Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Kontennya menarik, kreatif, terstruktur, dan aset 3D-nya relevan. Dimanfaatkan secara optimal, artinya ada audionya Bapak Ibu. Bapak Ibu buat screen text-nya, coba bubble text yang tadi sampai muncul suaranya, begitu. Ada anotasi, ada teks 3D, animasi, dan ada visual codingnya yang kita praktikkan hari ini. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu kembangkan. Jadi itu komponennya. Kemudian kalau kategori yang sangat baik, nanti itu bisa Bapak Ibu sesuaikan juga. Dia menarik, kemudian ada audio, ada 3D, gambar, teks, animasi, atau visual coding. Jadi kalau di atas itu dan, kalau yang di sini kondisinya atau. Jadi Bapak Ibu hanya menerapkan animasinya saja atau hanya menerapkan visual codingnya saja. Gitu. Kalau kategorinya baik, Bapak Ibu sama ya, di sini ada, yang penting ada audionya, ada 3D, ada gambar, ada teks yang 3D-nya juga, animasi atau visual coding. Lebih sederhana lah dari yang kategori sangat baik. Kalau cukup, itu artinya Bapak Ibu belum menerapkan animasi dan visual coding, jadi hanya kontennya itu memanfaatkan beberapa fitur minimal aset 3D-nya Bapak Ibu. Ada teksnya, kemudian gambar dan audio, jadi belum menerapkan animasi dan visual coding. Jadi Bapak Ibu silahkan saja ya, mungkin disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu untuk pengembangan, mungkin ada kesibukan lain dan apa-apa. Tapi tentunya harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengoptimalkan ya, karena kan nantinya Bapak Ibu juga akan pengimbasan begitu kepada teman-teman yang lain, kan seyogianya sudah mencoba semua fitur yang ada di Assembler Edu, baik termasuk animasi maupun visual coding. Nah, itu untuk rubrik kontennya Bapak Ibu. Di sini ada yang ditanyakan mungkin? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan informasi mengenai pengimbasan. Nah, Bapak Ibu, untuk pengimbasan, di awal kan memang sudah disampaikan, di sini diingatkan kembali bahwa Bapak Ibu itu diwajibkan melakukan pengimbasan selama 2 minggu untuk nantinya dapat memperoleh sertifikat dari pelatihan ini. Sasaran pengimbasannya, Bapak Ibu bisa ke guru dan siswa, yang mana nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melaporkan hasil pengimbasan Bapak Ibu melalui form pengimbasan yang disediakan oleh Pusdatin. Nanti ini akan disampaikan melalui grup ya Bapak Ibu untuk link laporannya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mencantumkan jumlah guru dan siswa yang menerima pengimbasan Bapak Ibu, serta pastikan Bapak Ibu mengambil dokumentasi ketika melakukan pengimbasan, baik itu berupa foto maupun video. Jadi tugas Bapak Ibu nanti melaporkan melalui form untuk yang kedua. Yang pertama kan sudah berakhir kemarin ya Bapak Ibu. Yang kedua nanti akan ada Google Form lagi. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk mengupload di Bukti Karya Ruang GTK. Dan setelah itu juga mengupload di kelas Assembler yang tadi. Jadi yang di sini ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah melampirkan tugas 1, terus tugas 2-nya ada update lagi, menambahkan visual coding, Bapak Ibu dikirimkan saja lagi. Nanti kami akan mengecek keduanya ya Bapak Ibu. Yang mana yang lebih baik, itulah yang menjadi nilai akhir dari Bapak Ibu. Jadi seperti itu nanti prosesnya ya Bapak Ibu. Kira-kira terkait dengan informasi rubrik dan pengimbasan, bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silahkan ya, kita diskusi-diskusi, sharing-sharing di sini. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Banda. Baik, Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan sedikit ya untuk kelas ya. Jadi Bapak Ibu boleh
bisa tampak di layarnya dari Ibu Panda ini, Bapak Ibu, ada kode kelas kita piloting Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dengan 5 huruf ya, Y, J, F, S, W. Nah, Bapak Ibu yang mungkin masih, bukan mungkin ya, bagi yang sudah buka assembler, nah ini sudah assembler Edu-nya sudah dibuka Bapak Ibu, tinggal diklik di kelas, lalu Di gabung, ya itu dicontohkan nih gabung sekalian nih, kelas, gabung kelas. Nah itu Bapak Ibu, nah baru masukkan kodenya yang kodenya tadi, ya, saya lupa YJF kodenya, Pak. SW kayaknya kalau nggak salah gitu. Ya, gitu. Ya, YJF Yang ini ya Bapak ya Ibu. SW. Oke, nanti Bapak Ibu akan bergabung ya. Ya. Atau saya kirimkan di grup WA. Boleh Nah, di, itu nah kode nih kelas. Bapak Ibu sudah dikirimkan Ibu Panda ya untuk di kolom chat Google Meet ini. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu yang bertanya itu Ibu Arsinda ya, silahkan Bu Arsinda, boleh di copy ininya, Oh, iya. nanti dimasuk ke kelas assembler ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga mengingatkan nanti untuk tugas 2 juga dikirim ke Google Form dari Pusdatin ya Bapak Ibu, dan juga memasukkan ke kelas assembler edunya. Sama begitu juga dengan form pengimbasan. Ya Bapak Ibu, ada Oke. yang didiskusikan lagi lebih lanjut Bapak Ibu ya di. Nah, Pak Topik mumpung bicara terkait dengan kelas nih, mungkin Bapak Ibu selama melakukan pengimbasan gitu ingin Bapak Ibu guru peserta pengimbasannya juga mengirimkan hasil karyanya gitu. Bapak Ibu juga bisa buat kelas sendiri Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu yang jadi gurunya gitu. Wah, Tinggal mantap, diketikkan mantap. saja. Kemudian deskripsi kelasnya, misalnya kelas pengimbasan, pengimbasan piloting gitu. Misalnya seperti itu. Deskripsi kelasnya apa, pesertanya dari sekolah mana, boleh ya Bapak Ibu. Kemudian pilih headernya, kita buat. Poinnya harus diisi ya Bapak Ibu. Misalnya SMA Sulawesi Selatan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ajak aja peserta pengimbasan Bapak Ibu, nanti sudah Bapak Ibu jadi guru, nanti bisa sharing sama seperti yang Bapak Ibu lakukan. Bisa Bapak Ibu share kelasnya. Bisa mengundang peserta juga, membagikan kodenya juga. Atau membagikan tautan ya Bapak Ibu. Kalau di grup WA kan biasanya gampang tautannya. Izinkan penggunaannya. Oke. Jadi bisa di-share yang bagian tautan. Kalau kode yang tadi itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa juga sebagai bukti pengimbasannya Bapak Ibu sekalian buat kelasnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap mungkin? Atau jangan-jangan sudah ada yang mulai pengimbasan gitu, menginformasikan dengan guru di sekolahnya terkait dengan bagaimana menggunakan atau fitur-fitur assembler edu. Bisa seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak Taufik? Saya cek dulu di sini. Iya, ya baik. Ini ada di kolom chat nih dari Bu Arsinda juga nih. Saya belum buat projectnya karena masih bingung mau buat apa. Karena saya mengajar pariwisata dan perhotelan, jadi masih bingung ide yang sesuai dengan mapel yang saya ajarkan. Nah, coba cek-cek dulu Bu, cek ombak dulu Bu Panda di objek 3D-nya apa nih kira-kira yang bisa nih. Coba ya, Iya, kita bantu Ibu biar juga. biar banyak ide nih Bapak Ibu. Boleh ya, misalnya mau tanya ide nih, boleh nih Bapak Ibu, mumpung dibuka nih. Jadi sudah Ya, ada gambaran ya. kita lihat ya, kita coba buat project lagi ya. Kita lihat apa yang ada kaitannya dengan perhotelan. Pariwisata dan perhotelan Bu Panda ya. Pariwisata dan perhotelan. Apa nih kira-kira nih? Kalau pariwisata, misalnya objek wisata yang ada di sekitar daerah Bapak Ibu, itu kan bisa juga ya Pak Ibu. Kalau objek 3D-nya, apakah
Ibunya sudah explore ya, kita coba lihat. Ini kan ada yang berbayar begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita mau yang gratis, tinggal Bapak Ibu pilih yang ini, menu gratis. Ini menu Nah, mungkin gratis, baju kemudian bisa Bu, baju adatnya sebagai pariwisata ya, baju adatnya. boleh pengenalan baju adat di tempat wisata tertentu gitu kan bisa ya. Misalnya kalau Sulawesi Selatan, sukunya suku apa ya Pak? Atau kita ambil salah satu aja ya, suku Jawa. Eh, Ya, halo Ibu. Jadi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal tambahkan misalnya objek wisata yang berada di sana apa gitu. Kan kecil misalnya. Ubah ukurannya. Kemudian pindahkan. Bapak Ibu bisa cari lagi gambar 3D-nya, siapa tahu ada rumah adatnya juga gitu. Yang ada di sini yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, Jangan cocok lupa tuh. di Rumah spesial adat. belajar ID juga dicek ya Bapak Ibu. Kita punya tab spesial khusus untuk belajar ID, ada apa saja. Kalau tidak ada, nah di sini kan ada rumah adat gitu. Misalnya, kalau yang di Jawa apa ya Pak ya? Kita coba aja ya Bu. Nanti Bapak Ibu buat sesuai dengan keadaannya ya. Kita hanya memberikan ide seperti itu. Bisa ditambahkan rumahnya, Bapak Ibu atur posisinya di mana agar pas bagus gitu ya. Ukuran atau Bapak Ibu pindahkan, silahkan ya. Misalnya nggak ke belakang dikit. Nah, terlalu kecil rasanya, Bapak Ibu bisa ubah ukuran. Seperti itu. Cara terus pindah juga boleh ke bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mau tambahkan gambar objek wisatanya ya Bapak Ibu bisa upload saja Bapak Ibu. Misalnya foto objek wisata Bapak Ibu tinggal unggah saja di sini. Unggah. Nanti muncul gambarnya Bapak Ibu tempatkan. Kemudian tinggal dikasih apa tadi Bapak Ibu? Dikasih teks, bisa teks layar, bisa bubble chat. Jadi seolah-olah objek ini yang pakai kebaya ini berbicara, menjelaskan terkait dengan objek wisata ini atau rumah adat ini. Gitu. Itu mungkin terkait pariwisata. Kalau hotel, perhotelan, Bapak Ibu bisa lihat-lihat juga. Ada hal menarik apa yang bisa diterapkan di sini. Seperti itu, kira-kira Ibu atau Bapak tadi yang bertanya? Ibu Arsinda. Arsinda, ya. Oke, Semoga gimana ada ini Bu Arsinda idenya ya. nih dapat pencerahan dari Bu Narsum Ya, hebat kita nih. iya Pak, dari kemarin tuh saya bingung itu Pak mau bikin apa ya. Soalnya materinya kalau di pariwisata itu berhubungan tentang pesawat. Saya cari landasan, saya cari ini belum Oh dapat. ya, Ya, kalau pesawat kayaknya ada deh Bu, pesawat nih di bagian transportasi. Heeh, ya. heeh. Coba kita Terus cari. kalau perhotelan saya coba cari gambar-gambar hotel, tidak ada. Yang ada dulu Bu, nggak apa-apa ya. Berarti Iya, pesawat. makanya Ini, tuh kemarin heeh. bingung mau bikin apa ini idenya nih. Iya, tapi ada sudah gambaran ya Bu ya. Ya, Wah, ya, sudah. boleh lah, boleh lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti langsung meluncur Iya nih Bapak. setelah ini. Semangat Bu. Iya. Jadi Ibu bisa kombinasikan ya Bu ya, kan gambar-gambar pasti banyak ya, bisa di-download di internet. Jadi Bapak Ibu tinggal unggah saja gambarnya, nanti tempatkan posisi yang tepat, tambahkan objek yang sesuai, sudah ada tampilan gitu. Kalau mau 3D ya, Bapak Ibu juga bisa unggah sendiri gitu, yang GLB. Unggah yang custom sendiri. Di sini juga kalau Bapak Ibu mau coba objek-objek yang tidak ada Bapak Ibu buat dengan AI. Tapi tentu saja di sini tidak bisa kita gunakan secara free ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau coba ya silahkan juga. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang lain bagaimana kira-kira?
Yuk Bapak Ibu semangat walaupun siang nih ya, tetap semangat Bapak Ibu ya. Jadi Iya. mungkin Bapak Ibu yang lain masih adakah yang mau sharing-sharing ide nih atau wah saya bikin proyek apa ya? Nah itu kan perlu ya Bapak Ibu sharing-sharing nih mumpung ada narasumber kita ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nanti sayang loh Bu kalau nanti Bapak Ibu udah pelatihan baru wah mau bikin apa? Nah ada temennya nanti Bapak Ibu. Mumpung ada di kita di sini ya. Gitu Bapak Ibu. Ya silakan Jadi Bapak memang Ibu. Gimana Bu ide pandangan? itu yang mahal ya Pak ya. Iya, yang bikin mahal memang katanya ide Bu. Ide yang mahal. Iya. Jadi bagaimana agar menarik, agar bisa mendukung pembelajaran gitu. Kita harus sering-sering brainstorming gitu ya untuk mendapatkan ide yang bagus. Seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita bahas dulu terkait dengan yang kemarin belum sempat ya Pak ya, LKPD dan lain-lainnya itu ya. Ya, bolehlah. Bagus Iya. mantapnya. Jadi Bapak Ibu kan kalau biasanya buat project itu hasil akhirnya adalah yang QR dari assembler itu bisa kita kombinasikan Bapak Ibu menjadi LKPD, menjadi poster gitu misalnya. Kita lihat ya ide-ide praktiknya itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu di sini ada tutorial. Ini ada tutorial di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tutorial pembuatan juga ada di sini ya video-videonya yang tadi itu yang kita bahas. Kalau ini yang naik level adalah bagian animasi. Kalau yang mahir itu yang visual code tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya di sini. Kemudian terkait dengan LKPD, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah ada printables. Jadi Bapak Ibu bisa kreatif di print Bapak Ibu QR-nya atau custom markernya juga menjadi seperti ini, menjadi diorama. Kita lihat diorama itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ada dioramanya, kemudian ketika di-scan, dia muncul objek 3D-nya. Bapak Ibu bisa tinggal download saja template-nya yang ada di sini. Kita lihat ya template-nya seperti apa. Nah, lihat template-nya. Ini Bapak Ibu bisa desain yang ada di Canva ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Sesuaikan saja Bapak Ibu, cari gambar. Nanti ini kan di print ya Bapak Ibu. Setelah di print, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa gabungkan, jadilah diorama seperti ini. Ini terdiri dari berapa ya? 2, 3, 4 diorama, dilem, digabung seperti itu. Juga bisa. Di sini sudah ada template-templatenya, Bapak Ibu tinggal ganti saja gambar-gambarnya, menyesuaikan dengan apa yang dibahas. Kalau tadi kita buat praktik tentang katak, artinya background-background ini tinggal kita ganti saja yang berkaitan dengan katak dan tempat tinggalnya. Ini karena membahas dia tentang ulat, jadi dia dibuatnya seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini inspirasinya. Kemudian ada juga yang tadi itu adalah, poster gitu. Jadi Bapak Ibu siapa tahu sudah ada poster, tinggal tambahkan QR-nya saja di sana. Poster Ibu, Bapak Ibu sudah ada 3D-nya, ada AR-nya juga bisa. Kalau ini spinner gitu, dia bentuknya bulat. Desainnya juga ada di sini ya Bapak Ibu. Kita lihat ya. Nah, ini sinyal, tergantung sinyalnya ya Bapak Ibu. Harap bersabar. Semakin sore ini sinyalnya semakin lemah. Seperti Pak Taufik kemarin ya Pak. Iya, betul. Semakin jam pulang, sinyalnya semakin... Sinyalnya yang lelah Bu, kita masih semangat, sinyalnya yang lemah. Jadi ini
Kalau Ibu juga mau buat spinner, di sini juga ada. Nah, sudah ada. Sudah ada desainnya, tinggal Bapak Ibu edit saja. Kemudian yang terakhir tadi pilihannya ada LKPD, Bapak Ibu. Nah, LKPD-nya seperti apa? Kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini sudah ada cara. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Sudah ada tempat QR-nya dan seterusnya, LKPD. Terus di bawahnya ini ya Bapak Ibu terserah mau tambahkan apa. Apakah mengisi teka-teki atau apa, mengisi bagian-bagian, itu bebas ya. Lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ada tempat scan-nya, kemudian ada bawahnya juga. Jadi seperti itu. Dan LKPD ini bisa juga Bapak Ibu, inilah yang Bapak Ibu jadikan di bukti karya ruang GTK seperti itu. Atau bolehkah kita langsung tutorial Pak Taufik terkait dengan bagaimana unggah bukti karya yang di ruang GTK? Wah, boleh banget tuh, Bu. Ajarin saya juga ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah atau sudah pernah pun gitu. Kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Ini kenapa ke pengelolaan kinerja. Bukti karya. Ajar. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah sering ya sebenarnya menggunakan ruang GTK. Nanti Bapak Ibu juga akan ditugaskan untuk mengupload sebagai bukti karya saya. Setelah bukti karya, Bapak Ibu pilih karya saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan karya Bapak Ibu. Kalau saya terkait Assembler Edu, saya jadikan bahan ajar Bapak Ibu seperti ini ya. Contohnya LKPD yang pernah saya buat terkait dengan Assembler Edu. Kita lihat bersama-sama. Sama ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini LKPD-nya. Seperti ini jadinya. Yang template yang tadi, jadi LKPD seperti ini Bapak Ibu. Saya kebetulan membuat tentang proses mitosis begitu. Jadi ada ini QR yang kita dapatkan dari publish yang project assembler tadi, kan tinggal download kemudian taruh di sini. Kemudian di sini ada misalnya seperti ini, ada identitas siswanya, kemudian ada melengkapi proses mitosis, proses pertama apa, nanti pembahasannya itu ada di assemblernya gitu Bapak Ibu. Di sini juga ada untuk mengisi keterangannya seperti apa. Jadi ini yang bisa Bapak Ibu misalnya tambahkan di bukti karya. Ataupun misalnya mau yang lebih singkat gitu Bapak Ibu. Hanya QR-nya saja, ini juga saya ada link QR-nya. Seperti ini, nanti bisa Bapak Ibu. Dan ini sudah di-embed ke Canva. Gitu. Jadi bisa seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu unggah di karya. Tadi caranya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu tambah bukti karya, karena itu tadi adalah bahan ajar, pilih kategorinya, tentu saja dalam bentuk dokumen ya. Bapak Ibu sudah dijadikan PDF gitu, entah itu QR-nya, entah itu nanti LKPD-nya, entah itu tadi Bapak Ibu ingin membuat diorama, seperti itu tinggal di-upload saja. Misalnya, apa ya, saya punya dokumen apa ini? Nah, coba seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal unggah, semoga bisa dihapus ya. Oh, ini ada keterangannya Bapak Ibu. Nanti terkait dengan judul, deskripsi, dan lain-lain, biasanya ada informasi hashtag dan lain-lain, itu akan disampaikan lebih lanjut di grup biasanya Bapak Ibu. Oke, itu terkait dengan
bukti karya, nanti yang harus Bapak Ibu lengkapi juga. Dan kalau Bapak Ibu sudah sampai membuat LKPD dan lain-lain, tentunya jangan lupa nanti Bapak Ibu daftar kompetisi ini Bapak Ibu. Jadi kompetisi ini sudah juga disampaikan oleh Pak Taufik waktu lalu. Saya reminder lagi gitu Bapak Ibu. Jadi kompetisi ini merupakan National Visual Coding, bisa diikuti juga oleh siswa-siswi Bapak Ibu tingkat SMA SMK kan. Kemudian bisa diikuti oleh Bapak Ibu juga yang ini, Edu Innovators. Jadi Bapak Ibu membuat apa? Di sini ada ya Bapak Ibu. Di bagian kompetisi Edu Innovators itu apa sih? Kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah mendaftar, nanti kalau Bapak Ibu belum mendaftar, Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mendaftar, masih ada 25 hari lagi. Jadi apa yang harus Bapak Ibu buat? Kompetisi bagi guru menciptakan media pembelajaran. Nah ini kan serangkaian tugas yang hari ini ya Bapak Ibu, jangan lupa didaftarkan untuk lomba ya. Kelas, apa saja ketentuannya nanti ada di sini. Kan Bapak Ibu semua guru aktif, kompetisinya individu. Kemudian pendaftaran jenjangnya bisa ya Bapak Ibu, nanti tinggal pilih saja, sesuaikan jenjang. Bisa diikuti oleh guru negeri maupun swasta, serta wajib memiliki akun Assembler Edu. Ini semua syaratnya sudah ada ya Bapak Ibu. Apa yang perlu dibuat Bapak Ibu? Nah ini sudah yang Bapak Ibu kerjakan. Kemudian mengembangkan bahan ajar interaktif sudah dilakukan juga. Formatnya ini Bapak Ibu bisa pilih bebas ya. Bisa dipilih LKPD seperti yang saya tunjukkan tadi, slide interaktif. Slide interaktif artinya Bapak Ibu sudah punya slide pembelajaran di Canva, tinggal Bapak Ibu embed saja yang project assemblernya itu. Ini bisa juga proyek inovatif dan bentuk lainnya. Seperti tadi ya, ada diorama dan lain-lain. Kaitannya dengan apa? Coding dan KA serta STEM. Mendukung pembelajaran mendalam dan maksimal 3 proyek. Tentu kompetisinya ini bergengsi ya Bapak Ibu. Kerjasama Kemendikbudristek dengan Assembler Edu, hadiahnya Bapak Ibu sudah bisa lihat sendiri di sana ya. Jadi jangan lupa karya yang Bapak Ibu sudah buat didaftarkan juga untuk lomba ini. Jadi sekali mendayung beberapa pulau terlewati seperti itu ya Bapak Ibu. Tugasnya selesai, kemudian lombanya juga bisa diikuti, kan seperti itu ya Pak Taufik. Pak Taufik sudah mendaftar juga ya Pak? Waduh, mohon maaf udah bisa daftar nih Bu. Pengawas soalnya. Oh pengawas ya? Waduh, oh iya ya. Ini khusus guru aktif, aduh, Iya, saya guru kira aktif. juga ada dari unsur pendidikan yang lainnya, Pak. Ternyata memang harus benar-benar guru ya. Artinya di akun Pak Taufik nggak muncul ini ya, Pak ya? Iya, nggak muncul Bu. Pengawas Oh, soalnya. Nggak apa-apa, saya support guru-guru saya aja Bu. iya, jadi ini saingannya berkurang ya. Pak Taufik nggak bisa mendaftar. Intermezzo saja ya Bapak Ibu. Iya. Jadi tujuannya untuk memotivasi Bapak Ibu, sekalian Bapak Ibu membuat tugas, sekalian Bapak Ibu bisa ikut kompetisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi terkait dengan proyek-proyek assembler, terkait dengan proses pengimbasan piloting, terkait visual coding, atau mau tanya lagi animasi gitu ke Pak Taufik, mumpung ada di sini juga kan. Ada yang mau ditanyakan silahkan ya Bapak Ibu. Saya izin minum dulu ya Pak Taufik. Wah ya, nggak mau haus Bu ini. Karena luar biasa pemaparannya nih mendetail Bapak Ibu ya. Dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, silakan mungkin ada yang mau diobrolkan atau mau didiskusikan. Silakan kita obrolkan siang ini Bapak Ibu ya. Jadi sangat lengkap Bapak Ibu tadi. Jadi dari Bapak Ibu buat project, kemudian pengimbasan dan seterusnya bisa mendaftar sampai ke Imagination ya Bapak Ibu ya. Jadi daftar dulu Bapak Ibu, nanti kemudian kirim karyanya. Masih ada waktu, masih lama nih mulai hari ini 25 hari ya Bapak Ibu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, selalu sehat selalu ya kan dan sukses semua. Karena
kesuksesan Bapak Ibu itu adalah dengan mengirim karya itu adalah sebuah kesuksesan Bapak Ibu. Nah, apalagi nanti kalau sudah dibarengi dengan mendapatkan hadiah, nah itu bonus Bapak Ibu ya gitu. Jadi sukses kita itu dengan sederhana itu adalah sebuah kesuksesan Bapak Ibu. Jadi tidak melihat oh saya kalah berarti saya tidak sukses bukan Bapak Ibu ya. Tapi dengan mengirim karya saja itu Bapak Ibu sudah sukses. Baik Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau didiskusikan atau Bapak Ibu masih ada yang masih bingung ide? Nah, coba kita kulik-kulik Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya Bapak Ibu gitu. Mana Bapak Ibu adakah mau diskusikan? Jadi keren sekali materinya Bapak Ibu, bahkan sampai sampai template-nya pun sudah disiapkan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita yang dimasuk-masukkan ya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini nih kayaknya sepertinya lengkap nih Bu Panda ya. Jadi karena 30 nih pertemuan kedua nih. Kayaknya seru banget kayaknya ditunggu-tunggu sepertinya nih materi ini ya kan. Nah, itu. Jadi pas jadi memang KKA-nya masuk Bapak Ibu ya. Jadi coding dan pekerjaan artifisialnya masuk di sini Bapak Ibu. Visual codingnya masuk ya. Nah, Iya, benar sekali, Pak. Atau mungkin ada Bapak Ibu di sini yang mau sharing. Kan kemarin sudah kumpul proyek 1. Kira-kira selama pertemuan kedua ini ada tidak yang menambahkan visual code atau kita lihat yang pertemuan satunya deh, Pak. Boleh. ya boleh juga Bapak Ibu. Atau kita buka aja Bu yang ada itu Bu, boleh di kelas tadi. Buka yang ada. Oke, Nah, kita sebagai gambarannya kan. tadi kan sudah ada ya di Iya, kelas ini bagus. alhamdulillah sudah ada 3 orang tuh kayaknya kita lihat. Lihat ya, Bapak Ibu. Sorry. Kita tadi di kelas yang Sulawesi. Karyanya dari Ibu Nurul ya, kita lihat dulu. Lihat dalam 3D. Jadi kalau seperti ini pun, kalau Bapak Ibu di sekolahnya sudah punya PID, begitu Bapak Ibu, papan interaktif digital itu sangat bagus sekali ya, menjadi pembelajarannya itu lebih interaktif. Nah, Bu Nurul di sini membahas tentang rupiah, ciri-ciri uang yang asli gitu ya Bu ya, kurang lebih seperti itu. Di sini sudah menerapkan ini gambar 2D, kemudian ada. Nah, mungkin ini bisa ditambahkan juga terkait deskripsinya begitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa juga ditambahkan animasi gitu atau tidak visual coding, orang berbicara gitu. Tinggal dilengkapi saja untuk proyeknya ini. Kira-kira Bu Nurul mengajar apa ya, Bu? Ya. Boleh ada Bu Nurul di sini? Boleh, Bu? Mengajar SMA, Bu. Atau pelajaran ekonomi. Ekonominya. Iya. Wah, cocok Ini sudah ada ditambahkan identitas lagi, Ibu. Ekonomi ya cocok ya kaitannya sama uang dan rupiah gitu. Kira-kira Ibu untuk tugas kedua akan dikembangkan ini atau Ibu buat proyek baru, Ibu? Nanti saya coba otak-atik dulu, Bu. Kalau saya mampu untuk kembangkan ini aja yang saya lanjutkan. Tapi kalau enggak, ya saya buat baru aja. Nah, masih banyak kok Bu idenya untuk melanjutkan ini. Semangat ya Bu Nurul ya. Makasih, Bu. Baik. Ya, sepertinya masih di jalan ya Bu atau di mana ini? Itu di kelas kayak mungkin masih ngajar ya. Masih di kelas. Oh iya iya. Ini iya. tinggal nambah Bagus. screen tag ini, bubble tag ya Bapak Ibu. Wah, ini mantap ini. Tinggal Sudah kasih mantap uang ya. uang anu kali ya, uang hitam putih kali ya. Untuk visual codingnya biar kelihatan perubahan warna Iya, hitam sama warna aslinya ya. boleh. Nah, Dikasih bubble chat juga double boleh. chatnya. Pindah-pindah screen juga bisa. Masih banyak sekali yang bisa dieksplor ya Pak Topik ya. Iya, banyak nih. Coba kita Luar buka lagi biasa. Bu, satunya lagi. Masih ada 2 nih. Mumpung waktu kita masih Masih ada banyak nih 2 Bapak ya. Ibu ya.
Jadi tidak kehabisan waktu. Izin Baru ya Bapak Ibu. baru ini loh webinar nggak kehabisan waktu. Biasa tanya jawab selalu singkat. Ini luas ini waktunya nih. Iya, kita lihat lagi di medan listrik partikel pemuatan dari, nah ini sudah ada. Kita lihat dalam 3D. Wah, Wih, keren keren. keren banget sih, Pak. Luar biasa bisa hilang-hilang sudah. Wah, jalannya sudah pakai Bisa coding ini. hilang-hilang. Sudah pakai coding ini menghilang-menghilang ini kayaknya. Wih, cakep banget lah. Skin duanya Bu, apa masih ada kah? Scene duanya tuh, sampingnya tuh apa ada ya? Nah, ini sudah Wah, ada luar biasa. Kak Mati. Ini bisa diklik ya. Tuh, sudah muncul pada muatan negatif ya Rizky. Oke. Sudah luar biasa ya, sudah ada animasinya. Ini juga sudah ada buttonnya. Kita lihat tadi karyanya siapa ini ya, Bapak Ibu. Terus Diana tadi itu. Karya dari Bu Rosdiana, Iya, Ibu. terus Diana. Ada di Zoom kah? Boleh on mic, Ibu. Bu Rosdi. Yanah dari SMA Negeri 5 Goa. Wah, Luar biasa ya Bu ya karyanya. Bapak Ibu, yang lain juga jangan lupa nanti tambahkan identitas dulu di awal Bapak Ibu, di scene awal, supaya nanti baru pertama lihat sudah ada identitas Bapak Ibu, nama Bapak Ibu, asal sekolah Bapak Ibu, langsung di projectnya gitu. Bisa dengan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat satu lagi deh Pak. Dari ini Bapak atau Ibu ya, Restu Dayanti Ramli dari SMK Negeri 1 Bulukumba. mantap mantap. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Selamat datang. Menjelajah bangun ruang sisi lengkung. Coba kita lihat readingnya. Nggak ada background. Sure. Ada animasinya juga. Bangun ruangnya juga sudah bisa gerak-gerak tadi ya Bu. Karya dari Ibu atau Bapak ya? Ibu atau Bapak Restu? Ibu kayaknya ya. Ibu Restu Wirdayanti. Ada Ibu Bu Restu atau Bapak Restu mungkin? Apakah bisa on mic Bapak atau Ibu? Luar biasa ya. Sudah ada background musiknya tadi kita lihat, kemudian menambahkan objek 3D, 2D, sudah ada animasinya, sudah ada anotasinya gitu. Tinggal di
lanjutkan lagi mungkin ke SIM 2, ditambahkan SIM pertama untuk identitas, dan sudah mantap sekali ya Bapak Ibu ya. Keren. Kalau dari profilnya Ibu nih, tadi saya ada sih di meeting nih masuk ya. Bu. Halo Ibu, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, kita sapa-sapa ya Bu ya. Kira-kira ini kedepannya mau dikembangkan seperti apa nih? Gitu, memberikan ide juga kepada Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang sudah selesai tugas satunya mungkin bisa juga Bapak Ibu share di kelas kita agar bisa juga dilihat oleh Bapak Ibu yang lain gitu, Ini Bu, menginspirasi, Bu kemudian Panda, dimanfaatkan juga. Ya, ada chat nih. Kami baru kirim oh tugas iya, Bu, apakah sudah terbaca nih dari Bu Ratna? Coba di kirim refresh tugas dulu yang, di assembler mungkin. Coba kita cek dulu di kelas assembler. Di refresh oh dulu iya, ya supaya tahu ada. Oh ya Bapak Ibu mengingatkan juga jadi daftar hadir untuk pelatihan hari ini, pelatihan hari kedua sudah saya share di kolom chat Google Meet Bapak Ibu ya. Jadi silahkan mengisi untuk daftar hadir pada hari kedua. ya. Ini sudah banyak Pak, sudah ada Wih, tambahan luar lagi. biasa. Applause Luar dulu nih biasa. Bapak Ibu. Wih, mantap Boleh ya. tepuk tangan nih. Luar Saya biasa. suka semangatnya Pesertanya nih Pak. antusias nih. Narsumnya aja antusias, peserta antusias juga ya. Harus Luar gitu biasa. ya Pak ya, harus Iya, semangat terus. iya, betul sekali. Wah, Oke, kita lihat lagi ya karya-karya yang sudah masuk di sini. Ini dari Bu Ratna Ningsih, semoga namanya tidak keliru ya Bu ya, sesuai nama profilnya. Lihat dulu, ini tentang bahasa Indonesia nih sepertinya nih. Soalnya teks bahasa observasi nih Indonesia ya. kelihatan dari luar nih. Oh Oke, iya, pengertian teks. laporan hasil Wow. observasi. Nah, ini Bapak Ibu, maksudnya dari sini ya seharusnya. Oke. Nah, di sini sudah ada informasi-informasi. Di sini juga sudah menggunakan anotasi, begitu sudah ada 3D-nya, kemudian ada teksnya, teks 3D-nya. Di scene yang kedua, oh belum ada ya. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Ini juga bisa nanti ditambahkan lagi. Kira-kira apa lagi nih Pak Topik yang bisa ditambahkan di sini? Oke, siap Bu. Makasih banyak sarannya. Iya, Belum jadi Bu. mantap. Mantap. Identitasnya, Dengan Ibu Ratna ya Bu Ratna. Halo Bu iya, Ratna. identitas di Sabar depan. Kira-kira ini dari Bu Ratna akan ditambahkan apa ini Bu? Untuk tugas yang Kenapa, kedua Bu? mungkin akan ditambahkan apa rencananya? Insya Allah tugas selanjutnya saya akan tambahkan karena ini masih sangat sederhana Bu. Mohon maaf sebelumnya. Tugas yang kami buat kemarin ini masih sangat sederhana. Insya Allah tugas berikutnya akan kami lengkapi. Nanti akan ditambahkan ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, bagaimana, kemudian tujuan dari WHO ini bagaimana, insya Allah. Iya, tetap semangat ya Ibu ya, luar biasa. Siap, Ibu, siap. Jadi mohon maaf Sudah atas ada. kekurangan tugas kami, Bu. Oh, tidak masalah Ibu, kan tadi sudah disampaikan rubriknya ya. Jadi minimalis pun kalau Bapak Ibu mau buat seperti itu sudah bisa. Oke Bu ya, Bu Ratna, terima kasih. Jadi mungkin tadi ketika baru dibuka itu terbalik ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau gitu hasilnya langsung seperti ini, yang seperti tadi saya sampaikan, jangan lupa atur kameranya ya Bapak Ibu ya, supaya gambarnya tidak bolak-balik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingat tadi untuk atur kameranya itu, ada di sini Bapak Ibu, di setiap scene itu Bapak Ibu bisa atur kamera. Misalnya halaman awalnya Bapak Ibu mau yang nge-zoom gitu.
langsung jelas seperti ini baru dibuka. Bapak Ibu bisa klik kemudian atur kamera. Jadi ketika nanti Bapak Ibu pindah kemana-mana, klik ini lagi, dia balik lagi Bapak Ibu. Atau mau dari posisi samping gitu, saya maunya dari posisi sini. Ibu-ibunya ini, mbak-mbaknya ini menghadap ke sini gitu misalnya. Maunya tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu ulang lagi atur kameranya. Ulang lagi atur kameranya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu selesai zoom dan lain-lain, double klik di sini, balik lagi dia kameranya di posisi yang Bapak Ibu inginkan. Mungkin itu, kemudian masih banyak lagi yang bisa ditambahkannya, background musik, dan lain-lain. Bubble chat yang tadi boleh juga ya. Oke, kita lihat kembali karya Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Sorry. Oke, kita lihat lagi dari, kalau akunnya namanya Ibu Mia, karya dari Ibu Mia. Nah, itulah pentingnya, padahal namanya Pak Andi ya. Akunnya Mia. Itulah pentingnya Bapak Ibu menambahkan yang halaman di scene awal tadi, harus ada identitas Bapak Ibu, supaya nanti ketahuan gitu siapa yang buat. Nah, ini sudah ada ya. Ini Bapak Andi Sulniati. Benarkah? Mohon maaf kalau keliru. Ini tentang struktur DNA. Ibu. Oh, Ibu. Iya. Kalau Iya, orang maaf ya, Bu. kalau orang Bugis, Bu, Andi itu bisa laki-laki bisa perempuan, Bu. Iya. Oh iya. Iya, Dari Bu. wajah Pak, dari Mungkin wajah. Sengkang. Bu Panda mungkin belum terlalu ini kenal kayaknya. Jadi bisa Iya, dua maaf ya opsi, Ibu ya. bisa dua opsi ya. Ya, Nah, makasih Bu Andi ya. kebetulan Mantap. Ibunya sudah ada di sini, Bu. Kira-kira untuk tugas yang kedua, Ibu akan mengembangkan ini, ditambahkan apa lagi, Bu? Ide-idenya, Bu? Tapi Bu, Ibu? izin bertanya dulu. Iya, silakan. Terkait, iya. Ya, karena ini saya punya tugas masih sangat sederhana. Saya kan pakai yang 3 dimensi ini. Kemarin saya rencana mau tambahkan ini keterangan di bagian itu rantai basa-basa nitrogennya. Tetapi kalau saya kasih tanda keterangan di situ, tanda penunjukannya itu bergerak, tetapi keterangannya tidak bergerak. Jadi apa di istilahnya? Oh, jadi tidak mengikuti gerakan ini ya, Bu ya? Iya, tidak mengikuti. Ya. Iya. Ya memang seperti itu, Bu, karena ini dianggap satu objek begitu, Bu. Dia tidak spesifik di huruf-huruf ini maksudnya ya, Bu ya? Saya udah lupa materi DNA ini. Jadi maksudnya Ibu misalnya di C ini agar anotasinya Misalnya, ikut, misalnya saya kasih tanda penunjukan di situ bahasa nitrogennya, misalnya ada nih pasangan dengan timis. Saya mau kasih di situ ikut ketika dia bergerak, teksnya juga ikut bergerak gitu. Jadi pusing-pusing ya, Bu ya. Mungkin saran dari kami itu bisa Ibu tambahkan gambar yang gambar 2 dimensi, Bu. Jadi Ibu Ya, 2 download dimensi. jangan yang ini diberi keterangan, Ibu tambahkan saja nanti gambar 2 dimensi itu yang diem dan ada keterangannya, Ibu tambahkan anotasi bisa gitu. Jangan yang ini ditambahkan nanti pusing-pusing juga dia. Sudah ada idenya ya, Bu ya? Tinggal dieksekusi saja, Bu. Diterapkan saja. Baik, terima kasih Bu Andi Sulmiati. Kalau dari Pak Taufik ada ini enggak, Pak? Ada saran tidak, Pak, untuk terkait dengan anotasi gambar bergerak seperti ini? Iya, betul sih. Belum tahu lagi nih buka soalnya. Kalau dulu kan ada yang anotasi yang memang ikut bergerak kan ya. Jadi sekarang mungkin beda lagi karena perkembangannya lebih ke coding kayaknya. Jadi betul aja pesanannya Ibu Panda tadi, Ibu tambahkan di sini sebelahnya. Jadi nanti ini Ibu bisa hilangkan Bu codingnya. Jadi ketika diklik ini muncul yang tadi di scene satunya. Jadi scene satunya. Jadi ini scene 1, scene 2-nya Ibu bikin
yang gambar dua Gambar dua dimensi dimensi dengan gitu ya. anotasi. Jadi ketika diklik yang berbulat apa nih, yang bergerak-gerak, DNA-nya bergerak, langsung pindah ke scene 2. Nah, tuh Bu, jadi codingnya jadi gitu nanti. Nah, kan jadi nggak di satu scene ya kan, satu scene 2 model 2 dimensi tambah yang Ibu kasih anotasi tadi sudah. Wah, mantap sudah itu. Nah, jangan lupa Iya, depannya kasih identitas dulu scene satunya. Jadi ada 3 scene, Bu. iya. Nah, supaya cantik kan Ibu di depan gitu. Kalau perlu memang, Yang ini ya Pak ya, banyak yang lupa ya. ya ini, nah ini kan sederhana nih. Ada apa? Ada 3 dimensi, tulisan 3 dimensi, terus screen text ya kan, sama tombol start. Mungkin Bapak Ibu bisa dari internet. Nah, atau animasi ini apa, animasi ibu guru boleh. Atau foto ibu yang cantik cakep, bapak ibu yang gagah ganteng bisa dimasukkan Ya, di sini nggak apa-apa ya kan, foto dua bisa dimensinya. diganti ya gambar ini. Iya, foto 2 dimensinya kan bisa masuk situ ya kan. Jadi Misalnya wah, jadi kita ketika coba ya. muridnya lihat, wih real ini Oke. guru saya ini. Iya, jadi penting ya Bapak Ibu ketika membuat karya gitu, Bapak Ibu tambahkan seperti nah. Tapi ini Eh, ganti teksnya juga ya Bapak Ibu, jangan menodongkan iya. kata. Diganti namanya Bu Wanda situ, yo. Ya. Nah, mantap deh ini sudah. Nah, Wah, kayak artis eh, sudah ya. oh belum disimpan ya tadi. Jangan lupa klik simpan gitu ya Bapak Ibu. Jadi Nah, seperti itu, jadi bisa mantap. ditambahkan ya. Benar, 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 Jangan lupa benar. identitasnya Bapak Ibu ya sebagai karya dari Bapak Ibu gitu. Mm-mm. Kita lanjut lihat lagi ya. Bapak Ibu yang sudah di sini, kita refresh dulu. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan lagi proyek-proyeknya, silahkan. Tolong dicek Bu tugasnya Bu Rani. Bu Rani, baik, siap Ibu. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu atau sharing proyeknya, Bapak Ibu bisa pilih di sini, Bapak Ibu kalau belum pernah ya. Di project assembler juga bisa. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu pernah buat gitu. Misalnya saya ingin share yang tadi, yang katak tadi. Kemudian Bapak Ibu kasih teksnya. Hasil praktik. Animasi dan visual coding. Nah, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tinggal kirim saja Bapak Ibu di kelas. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Ibu Rani, sekarang kita menuju Ibu Rani. Yang mana itu? Hasrani ini ya. Sepertinya gitu. Jangan lupa diisi identitas ya Bapak Ibu biar tidak bingung. Nah, ini Bu, nanti jangan lupa menyimpan proyeknya Bapak Ibu. Boleh diganti nama proyeknya ya. Ini kan kayaknya yang default. Oh iya. Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu, kira-kira mengubahnya di mana Bapak Ibu. Di sini ya Bapak Ibu, di pojok kiri atas, itu ada edit detail project. Misalnya ini diganti saja. Project, misalnya kayak gitu. Nanti dia akan menyesuaikan, boleh. Atau waktu share-nya juga bisa Bapak Ibu. Kita kembali lagi ya ke hasil karyanya, ide kan. Identitasnya Bapak Ibu juga bisa tambahkan ini materi untuk kelas berapa, seperti itu mata pelajaran apa, boleh ya. Ini juga senyawa gugus Tanya masih ya. Ini namanya senyawa karbon gitu ya, Bu ya. Namanya senyawa karbon ya. iya ada Bu. 15, 12. Wah, sudah ada 2 scene nih Bu, luar biasa. Mantap deh. Salam chemistry Nah, dari saya, wah, sesama guru dulu kimia. Pak Taufik guru kimia ya sebelum jadi pengawas ya. Duh, saya paling nggak bisa ini Pak materi ini. Bapak kimia bisa saya Bu, jadi tolong dikembangkan ya Bu ya ininya ya.
Ya, nanti coba mau diberikan apa suara, tapi Ya. kemarin itu belajar belum bisa dimasukkan audionya. Oh iya, siap Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Sudah ada ide, yang penting idenya sudah ada, nanti tinggal eksekusi aja ya Bu ya. Iya, Iya Bu terima ya. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rani, karyanya luar biasa ya. Tinggal ditambah-tambahkan. Kalau mau visual coding seperti itu, boleh ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi berikutnya, ini jaringan komputer. Iya, Ibu Andi Devi. Jaringan komputer, guru informatika. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, ini ada. Ya tetap nggak bisa diudik-udik. Ya itu ada Bu ya. 2 bulan, 1 tahun 12 hari itu. Ya 12 hari 2 bulan. Terus ya, pokoknya ikuti regulasi itu ya. Satu ya. Habis itu absen enggak? Pak kata mau tidur tadi di sana. Bangun kan? Ibu, Saya menunjukkan besok. ini udah luar biasa ya tampilannya ya. Sudah ada anotasi Bapak Ibu, sudah ada dua model anotasi ya. Ada yang bulat-bulat juga, titik-titik. Ada suaranya Ibu sepertinya juga ya, langsung dari suaranya Ibu dibuat voice overnya. Ada Ibu Andi tadi, sebentar. Ini karyanya dari Ibu. Ada di Andi Dewi. Bu Andi Dewi, Ibu. Itu memang background Iya. musiknya ya Bu ya tadi ya, yang kencang itu ya Bu ya. Iya. Ya. Oh iya, sayang sekali dong Bu voice overnya Bu, jadi tidak terdengar kalau seperti itu. Nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu ya, diatur-atur volumenya mungkin. Itu lagu apa Ibu kalau boleh tahu? Lagu Mars Mansa. Oh iya. Luar biasa ya Bu ya karyanya. Tinggal ditambahkan Ibu ada berencana apa Bu terkait dengan tugas yang kedua? Rencananya yang pertama itu menambahkan scene pembuka identitas yang tidak ada tadi. Kemudian rencananya sih bahkan tentang materi jenis topologi jaringannya dan masalah Luar biasa. simulasi masalah jaringannya. Mungkin di akhir nanti ditambahkan scene untuk kuis misalnya. Oke. Pakai template yang pilihan ganda tadi itu ya Bu ya? Mau coba itu ya Bu ya? Coba. Iya, baik. Siap. Terima kasih Bu. Ditunggu karyanya ya Bu ya. Jangan lupa juga ikut yang itu Bu, Imagination ya Bu ya. Bapak Ibu semua Iya. yang ada di sini juga, jangan lupa karyanya yang sudah final diikutkan juga untuk lomba. Oke, makasih. Sama-sama Ibu, tetap semangat. Kita lihat lagi ada karya siapa yang sudah masuk di grup kita ya Bapak Ibu. Ya, izin mengingatkan Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, boleh mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu. Daftar hadir sudah ada di kolom chat. Silahkan mengisi ya Bapak Ibu untuk pelatihan di hari kedua ini. Saya kirim ulang lagi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Topik. Kita lanjutkan lihat-lihat lagi ya Pak Topik ya. Oke, mantap. Oke. Wah, ini kayaknya mantap nih. Sudah ada Sudah ada pertanyaan ini. ini ya, Kuis data ini. ya. Dari reviewnya aja udah ada pilihan ganda. Coba kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Dari Bapak atau Ibu Sulpiati Idris. Ibu sepertinya ya Bu ya. Ibu Mohon maaf ya sepertinya. Bapak Ibu kalau terkait salah pengucapan ini. Bapak Ibu.
Oke, jarak dalam ruang. Kita Matematika coba ini. jawab ya. Oh, saya klik belum bisa ya. Soal. Scene 1. Coba kita lihat scene berikutnya. Oh, ini juga. Ini soal yang sama kah? Atau saya yang salah lihat? Oh, ketika misalnya keliru, Ibu Sulfiati mungkin ada di ruang Zoom ini. Ini untuk feedback jawabannya ya. Nah, jawabannya 8 meter ini. Iya benar Bu, itu Feedbacknya iya. Kemarin sebenarnya saya pikirnya mau buat kayak seperti yang Ibu Pandai buat tadi ya, yang kalau kita klik langsung muncul, tapi saya belum dapat. Ternyata ada di sisi yang Bu Pandai ajarkan yang tadi. yang template itu ya Bu ya, mau Iya, dicoba ya Bu ya. iya benar. Nanti dicoba ya Bu ya. Jangan Iya, lupa diisi iya. materinya juga ya Bu ya, selain tanya jawab. Oke, silahkan nanti dikembangkan Ibu. Tetap semangat. Ini sudah idenya sudah ada gitu ya, tapi ternyata assembler luar biasa sudah menyiapkan juga template untuk pilihan ganda atau kuis. Bapak Ibu bisa tambahkan nanti ya. Oke, dia salah kembali. Kita lihat lagi. Sorry, salah lagi. Yang pilih. Nah, ini ada karya dari Bapak Arhamar Rahimin. Semoga saya tidak salah ya. Nah, Bapak Ibu tadi memperhatikan tidak perbedaannya seperti apa. Kalau tadi teman-teman, dia hanya ada pilihan lihat dalam 3D. Tapi ini karya dari Pak Arhamar Rahimin, itu sudah ada pindai markernya, sudah ada letakan di ruangan. Nah, kita bahas sedikit dulu terkait ini ya Bapak Ibu, bagaimana cara mengaturnya. Nah, untuk cara mengaturnya itu, Bapak Ibu itu bisa atur ketika Bapak Ibu mempublikasikan karya Bapak Ibu gitu. Misalnya seperti ini. Tujuan proyek ini kan tinggal Bapak Ibu isi saja. Kemudian ini Bapak Ibu jangan lupa pilih mode tampilan, pindai penanda, dan tampil di ruangan juga gitu. Agar nanti selain ditampilkan dalam bentuk 3D, bisa juga Bapak Ibu yang QR-nya itu sudah dicetak jadi LKPD, dicetak jadi diorama, juga bisa di-scan langsung gitu. Jadi langsung muncul di ruangan tersebut gitu. Jadi lebih interaktif, bukan hanya pilihan 3D. Jangan lupa Bapak Ibu diaktifkan ketiga mode tampilan yang ini ya, Bapak Ibu sebelum publikasi. Sehingga nanti bukan kalau yang seperti ini kan baru hanya 3D-nya saja, baru hanya bisa lihat di device Bapak Ibu, tetapi AR itu kan menariknya itu ketika kita scan langsung di marker yang kita punya, dia muncul gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba diaktifkan yang tadi itu, mode tampilannya. Oke, kita lihat kembali ke karyanya Bapak. Oh, sorry. Gimana tadi ya? Kita close dulu ya Bapak Ibu. Udah banyak. Oke. Di sini close dulu. Nah, ini kan Bapak Ibu masih semuanya hanya 3D gitu. Jangan lupa diaktifkan juga. Kita buka lagi. Karya dari Pak Arhamar. Oke. So, now
bisnis retail. Oke. Kemudian di scene kedua itu ada, ini masih nge-lag atau memang belum ada scene-nya? Bapak Arhamar mungkin ada di meeting ini, boleh? Halo Bapak. Izin hadir, Bu. Ini scene Halo? 2-nya memang belum ada ya Pak ya? Belum ada, Bu, belum. Oke, tapi ide pengembangannya gimana nih Pak? Ide pengembangannya sebenarnya sama, Bu, dengan teman-teman yang lain. Sudah ada sebenarnya, tapi untuk template-nya sendiri yang di assembler itu yang lagi nyari-nyari. Oke, jadi perlu explore lagi ya Pak ya. Betul sekali, Jangan iya. lupa bisa upload sendiri ya Pak ya. Bapak bisa pakai gambar-gambar yang Bapak punya sendiri gitu. 3D ataupun 2D-nya. Jadi untuk tugas yang kedua ini ya Pak ya, dikembangkan lagi ya, ditambahkan scene 2 dan seterusnya. Seperti itu Kak Pak? Sepertinya, Bu, seperti itu. Bapak ngajar apa nih Pak? Ekonomi juga ya kalau bisnis Pemasaran, retail? Bu, kebetulan jurusan bisnis retail. Bisnis retail. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya, sudah sharing karyanya. Semangat untuk pengembangannya. Nah, itu Bapak Ibu yang sudah sharing-sharing di kelas. Nanti Bapak Ibu yang lain juga bisa menyusul ya. Mau yang tugas pertama ataupun nanti menunggu tugas finalnya dulu, tugas akhirnya baru di-share juga tidak masalah ya. Nanti kami akan cek satu persatu seperti itu. Mungkin itu Pak, Pak Taufik, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana, saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Panda, narasumber hebat dan Bapak Ibu semua yang hebat luar biasa ya. Lihat dari proyeknya awal aja nih udah keren-keren banget nih Bapak Ibu ya. Tinggal menambahkan sedikit, memoles lah sedikit tampilannya supaya lebih cakep cantik Bapak Ibu ya. Ditambah lagi dengan finishing akhir. Nah, ibarat kalau sudah di rumahnya ini sudah jadi nih rumahnya Bapak Ibu, tinggal dicat-cat. Nah, depannya kasih plang nama lah ya kan. Blok apa gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya, bagus, mantap sekali. Baik Bapak Ibu, izin mengingatkan kembali jika memang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadir. Bapak Ibu, eh, kalau masih ada yang didiskusikan, kita masih punya waktu sekitar 2 menit Bapak Ibu sebelum nanti kita foto bareng nanti di tepat pukul 15.55 ya. Bapak Ibu kita foto bareng dengan seperti biasa Bapak Ibu dengan 3 gaya. Yang pertama formal, yang kedua adalah gaya assembler edu, lalu yang ketiga adalah gaya rumah pendidikan. Baik Bapak Ibu, adakah yang mau didiskusikan? Kayaknya sepertinya nih puas banget deh kalau saya lihat nih. Ide-ide langsung bermunculan di kepala nih, ting ting ting. Ya gitu ya. Nah, jadi tinggal apa nih sudah ada ini, bahkan tadi kita lihat proyek-proyeknya tadi hampir mewakili seluruh mapel nih saya lihat karena dibuka tadi kayaknya tidak ada yang sama ya. Ya, dari yang sama dari mapel matematika, kimia, apalagi yang tadi itu Bu Rani tadinya teman saya sama kimia. Baik Bapak Ibu, boleh sambil menunggu silahkan dibuka kameranya Bapak Ibu, kita mulai screenshot. Nah, baik Bapak Ibu silahkan di open kameranya, dibuka kameranya. Kebetulan kita di satu layar ya Bapak Ibu ya. Karena di Google Meet ini satu layarnya 49, kalau disetel dengan baik Bapak Ibu hasilnya 49. Oke, kita tunggu dalam waktu 1 menit Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah semakin banyak nih kelihatan aura-aura semangat belajar Bapak Ibu nih yang selalu ingin mengembangkan kompetensi ya. Nah, Bapak Ibu. Oke, masih adakah yang mau buka kamera? Pak Arham, mungkin Bu Titi, Pak Irpin. Bismillah, wah ada nama Bismillah ya nih. Bu Mustikawati, Ibu Ratu, Pak Arman, Bu Desi, Bu Rosida,
Ibu Restu, ini Bapak atau Pak Ibu ya? Rision. Oke, masih ada lagi nggak? Kalau udah ada kita mulai nih Bapak Ibu dengan gaya formalnya dulu ya.